Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, apakah warahmatullahi wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini Al-Ustaz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Dan semoga antum juga. Amin amin. Dan kita doakan semoga pemirsa dan pendengar dalam keadaan sehat Ustaz. Amin amin. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak nasihat sebagai muqaddimah atau pembuka pada sesi kali ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati setan dengan sifat khannas, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan penggoda yang khannas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya khannas artinya adalah menguat saat kita lalai dan melemah saat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sifatnya setan. Setan itu menguat, bisa menggoda kita, bisa menguasai kita saat kita lalai. Tapi saat kondisi iman kita kuat, saat kita rajin berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, hati kita tidak lalai, maka di situ setan menjadi lemah. Setan tidak bisa menembus pertahanan kita ketika kita memiliki iman yang kuat dan kita senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir-akhir ini kita sering mendengar beberapa kejadian tentang godaan setan, ya, dari kalangan jin yang berhasil menembus pertahanan manusia. Maka perlu kita sadari bahwasanya mereka itu hanya bisa menembus saat kita lemah, saat kita lalai. Karenanya, kalau kita ingin kalau kita ingin terhindar dari godaan setan, kita ingin selamat dari tipu daya mereka, maka hendaknya senantiasa kita menjadi orang-orang yang ingat, menjadi orang-orang yang terjaga dan tidak lalai. Kita senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, hati kita penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diiringi dengan hadirnya hati, khusyuknya hati kita saat kita mengucapkan zikir itu. Maka ini insyaallah akan menjadi benteng yang sangat kuat untuk melindungi kita, anak-anak kita, keluarga kita dari godaan setan dan tipu daya mereka, karena mereka memiliki sifat khannas, kuat saat kita melemah, saat kita lalai, dan mereka melemah saat kita kuat dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sebagai nasihat pembuka. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan pemirsa, live interaktif pada sore hari ini dapat pula Anda simak melalui Relay Radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan juga pemirsa, Anda dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087.
Baik, Ustaz, pertanyaan pertama dari Denny Kusuma di Jawa Timur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Anas. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya menggeser kaki saat sholat berjamaah untuk menjauhi orang di samping kita yang berbau kurang nyaman? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, pertama kita ingin ingatkan kepada seluruh saudara kita umat Islam bahwasanya masjid adalah Baitullah. Masjid selayaknya diagungkan. Masjid adalah salah satu syiar Allah, maka mengagungkan masjid adalah salah satu bagian dari takwa. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Di antara bentuk pengagungan masjid adalah menyiapkan diri, membersihkan diri, memakai wewangian saat kita berangkat menuju masjid. Memilih pakaian terbaik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita sedang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bermunajat kepada pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid adalah tempat yang penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam." Sungguh para malaikat itu merasa terganggu dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Termasuk yang mengganggu kita adalah bau yang tidak sedap, bau yang menyengat. Ini mengganggu manusia, maka berarti dia juga akan mengganggu para malaikat yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika seorang dari kita berangkat ke masjid untuk mengerjakan ibadah, hendaknya dia menyiapkan diri ya dengan pakaian terbaik, membersihkan diri, dan jangan datang dalam keadaan bau sehingga menimbulkan gangguan untuk jamaah yang lain. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW melarang mereka yang baru saja makan bawang dan semacamnya untuk berangkat ke masjid. Mereka tidak boleh berangkat ke masjid karena bau mereka akan mengganggu. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya bau yang tidak sedap, bau yang menyengat ini membuat seseorang tidak boleh untuk berangkat ke masjid. Nah, dan ketika kita diuji dengan adanya orang-orang yang tetap ke masjid dalam keadaan seperti itu, ya maka tidak masalah kita berpindah tempat. Ya, mungkin di tempat itu kita tidak kuat, tapi barangkali ada teman-teman kita yang lebih kuat. Mungkin barangkali kita termasuk orang yang sensitif terhadap bau, sehingga ketika mendapati bau sedemikian kita bisa kita sangat terganggu. Ya. Sementara mungkin orang lain tidak terlalu mempedulikannya, ya dia karena ini sangat relatif ya, masalah bau, masalah selera, masalah suka tidak suka itu sangat relatif ya. Maka yang harus dikedepankan oleh seorang muslim adalah bagaimana dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Tidak masalah Anda mundur ke belakang karena di shaf pertama Anda misalnya terlalu padat ya, panas, atau mendapati orang yang memiliki bau yang tidak sedap, ya tidak masalah kita meninggalkan shaf itu ya, kemudian mundur ke belakang atau mundur ke arah yang sebaliknya, ya bergeser ke arah sebaliknya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, demi mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, karena khusyuk adalah ruh dari sholat kita. Maka keutamaan yang berhubungan dengan kekhusyuan didahulukan di atas keutamaan yang berhubungan dengan keutamaan tempat, misalnya shaf pertama atau shaf yang sebelah kanan, yaitu dikalahkan oleh maslahat yang berhubungan dengan khusyuknya sholat kita. Ya, jadi boleh bagi orang yang mendapat hal demikian untuk bergeser, bahkan berpindah ke shaf belakang atau ke arah yang berlawanan demi mengejar khusyuknya sholat. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk saudara Denny. Kemudian pemirsa, kita telah terhubung dengan Abu Zaini di Kalimantan Barat. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Gini, mau tanya itu Ustaz. Ketika anak sholat, sambil bawa anak kadang Ustaz minta ke surau gitu. Anak ini pakai pampers, lalu
ketika saya sholat tuh kadang merangkul dari belakang, waktu kita sujud itu kadang naik gitu. Itu gimana status sholat saya, Ustaz? Kan anak membawa pampers tapi gitu. Iya. Itu saja, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, saat kita sholat maka kita disyaratkan untuk suci ya, dalam keadaan suci, baik suci tempat maupun suci pakaian maupun suci badan ya. Badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, dan tempat kita mengerjakan sholat itu harus suci. Dan tidak boleh kita membawa najis. Tidak boleh kita membawa najis. Misalnya membawa tas yang terkena najis. Ini juga bisa membuat sholat kita tidak sah kalau kita menyadari bahwasanya ada najis pada pakaian kita. Nah karenanya anak yang membawa najis, ya, anak yang misalnya di diapersnya, ya, di popoknya ada najis, maka ini tidak boleh kita gendong, ya, tidak boleh kita gendong, tidak boleh terkait langsung dengan kita. Ya. Kalau kita yakin bahwasanya, kalau kita yakin bahwasanya anak itu membawa najis, maka yang seperti itu tidak boleh kita gendong, ya, tidak boleh kita gendong. Adapun hanya sekedar menempel saja, ya, kemudian kita berusaha untuk melepaskannya, maka ini tidak berpengaruh pada sholat kita, alhamdulillah. Nah, itu jika anak tersebut kita yakini membawa najis pada popoknya. Adapun kalau anak tersebut saat berangkat memakai popok yang baru, ya, maka berarti hukum asalnya dia tidak membawa najis. Hukum asalnya tidak ada najis pada popoknya atau pada pakaiannya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah kita menggendongnya karena memang dia tidak memiliki najis pada badannya atau pada pakaiannya. Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Abu Zaini, semoga bermanfaat. Dan pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan Ibu Elsie di Sulawesi Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, ada 3, mudah-mudahan semua bisa jawab ya. Yang pertama Ustaz, Ana pernah membaca hadis yang artinya barang siapa yang mensalatkan jenazah di dalam masjid, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu mohon pencerahannya Ustaz, karena masih banyak orang yang melakukan hal tersebut, apakah salat jenazahnya sah atau gimana. Terus yang kedua, mengenai salat tahajud yang kita laksanakan dengan mengambil 11 rakaat, apakah itu tiap 2 rakaat itu harus membaca dulu doa istiftah? Baik, cukup Ibu. Ya, dan ya, satu lagi Ustaz. Dan yang terakhir itu kalau kita wanita yang sudah selesai haid, terus mandi wajib dan melakukan sholat, kemudian besoknya keluar lagi, apakah itu kita menunggu dulu 24 jam baru mandi, atau kalau darahnya sudah berhenti kita mandi lagi? Bagaimana hukumnya Ustaz? Jadi sudah berhenti kemudian keluar lagi gitu Bu? Iya, sudah sholat Ustaz. Biasanya kan sampai 7 hari, kemudian sholat 2 hari, terulang lagi. Tetapi itu masih merupakan menurut itu masih merupakan darah haid. Nah, apakah itu ditunggu dulu selama 24 jam atau kita mandi atau bagaimana Ustaz? Oke. Baik, cukup Ibu ya. Cukup ya, syukran, jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Silakan Ustaz. Ya, tentang menyolatkan jenazah di dalam masjid, seperti itu ya. Betul, pertanyaannya ya. Gitu. Saya tidak mengetahui ada larangan ya, atau celaan untuk mereka yang mengerjakan sholat jenazah di dalam masjid. Ya, saya tidak mengetahui ada larangan ya yang sahih tentang hal ini. Dan karenanya kita melihat di berbagai penjuru dunia, umat Islam terbiasa untuk menyolatkan jenazah di dalam masjid. Bahkan di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi, hampir setiap waktu sholat itu ada sholat jenazah yang dilakukan di dalam masjid.
Tentunya ini dilakukan oleh umat Islam karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada larangan untuk hal itu. Adapun apa yang disebutkan oleh Ibu tadi, hadis yang berupa larangan ya atau semacam celaan, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya ini perlu dicek ya kesohihannya dahulu sejauh mana ya. Yang saya ketahui bahwasanya sholat jenazah tidak dilarang di dalam masjid, dan kalau itu tidak dilarang, kalau itu tidak ada larangannya, ya tentunya sholat jenazah adalah sebuah amal soleh yang menjanjikan pahala luar biasa, padahal amalannya pendek, ya, hanya dalam waktu 4 menit atau 5 menit kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, menghadiri perawatan jenazah sampai disolatkan, artinya dia ikut sholat, maka itu memberikan dia pahala 1 qirat. 1 qirat itu adalah pahala sebesar 1 gunung yang besar. Nah jadi justru kalau memang tidak ada larangannya, berarti saat kita sholat jenazah, termasuk kalau itu dilakukan di masjid, ya boleh di rumah, boleh di masjid, maka kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berupa 1 qirat pahala. Ya demikian untuk pertanyaan yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua tentang sholat qiyamul lail yang terdiri dari beberapa rakaat, apakah disunahkan untuk mengerjakan istiftah ya atau doa iftitah dalam setiap rakaatnya? Jawabannya iya, ya jawabannya iya, karena masing-masing sholat itu adalah sholat yang terpisah. Ya, masing-masing sholat itu adalah sholat yang terpisah. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan 2 rakaat, ya maka itu adalah ibadah yang terpisah. 2 rakaat yang berikutnya itu adalah ibadah yang terpisah. Jadi kalau seandainya ada yang salah sehingga batal pada 2 rakaat yang kedua, itu tidak berpengaruh kepada 2 rakaat yang pertama. Demikian juga 2 rakaat yang ketiga, jika ada kesalahan di situ dia tidak punya pengaruh kepada 2 rakaat yang pertama dan yang kedua, karena masing-masing adalah sholat-sholat yang terpisah. Ya, karenanya maka yang lebih afdal adalah kita mengerjakan iftitah di tiap-tiap awal sholat tersebut. Ya karena masing-masing adalah sholat yang terpisah. Jadi itu adalah yang terbaik, dan kita semuanya mengetahui bahwasanya membaca doa istiftah hukumnya adalah sunnah ya, dengan kesepakatan para ulama semuanya. Tidak ada yang mewajibkan. Maka kalau kita tidak melakukannya, misalnya mungkin karena waktu yang terbatas atau karena mungkin semangat kita sedang agak surut, ya, kita ingin lebih cepat, kemudian kita sholat tanpa istiftah, maka itu bagus-bagus saja dan tetap sah sholatnya, walhamdulillah. Baik, pertanyaan ketiga Ustaz, tentang haid Ustaz. Iya, tentang haid ya itu selesainya ditandai dengan keluarnya qassatul bayda, keluarnya cairan putih. Ya, kemudian sebagian orang tidak mengeluarkan cairan putih tapi kering. Nah, jadi ketika kita ingin memastikan apakah haid kita sudah selesai atau belum, ya, ketika seorang wanita ingin memastikan haidnya sudah selesai atau belum, makanya dilihat, tunggu sampai cairan kering atau qassah bayda tadi keluar. Atau kalau bukan termasuk orang yang terbiasa keluar cairan putih, maka Anda bisa ngecek ya, dicek dengan kain ya atau kapas, dimasukkan ke dalam kemaluan ya, maka akan kelihatan apakah masih ada darahnya atau tidak, atau sudah kering ya. Kalau sudah kering berarti insyaallah darahnya sudah habis ya, artinya haidnya sudah selesai, maka kewajiban sholat kembali ada, kewajiban puasa juga kembali berlaku. Jadi caranya memastikan seperti itu ya. Dan ketika kita merasa mungkin jadwalnya sudah selesai, kita terbiasa, seorang wanita terbiasa untuk selesai haidnya setelah 7 hari misalnya. Itu biasanya adalah adat kebiasaan yang tidak berubah-ubah ya, pada dasarnya. Ya, kadang-kadang berubah, tapi pada umumnya siklus haid seorang wanita itu tidak berubah-ubah. Maka ketika dia berpikir haidnya sudah selesai tapi ternyata besok masih keluar darah lagi, nah itu bisa dicek.
Kalau darahnya adalah darah yang merah dan baunya menyengat, maka itu berarti masih haid. Tapi kalau darahnya adalah darah yang merah, ya segar, tidak berbau, maka berarti itu bukan haid lagi, tapi itu adalah istihadhah. Ya, dan istihadhah ini tidak terhitung sebagai haid dan dia tidak menghalangi kewajiban sholat. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Elsie, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ummu Raisa di Jambi. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana berwudu tanpa melepas jilbab. Kemudian kondisi yang bagaimanakah diperbolehkan berwudu tanpa melepas jilbab dan juga kaos kaki Ustaz? Jazakumullah khair. Bisa diulangi? Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana berwudu tanpa melepas jilbab dan kondisi bagaimanakah kita diperbolehkan berwudu tanpa melepas jilbab dan juga kaos kaki. Oke. Ya, jadi jilbab bagi seorang wanita itu hukumnya sama dengan imamah, ya, sorban bagi kaum pria. Sorban yang dimaksud adalah sorban yang dililitkan pada kepala, yang dililit dengan cara tertentu, ya, sehingga butuh waktu cukup panjang untuk memasangnya, sekaligus butuh waktu yang cukup panjang untuk melepasnya. Jadi Rasulullah SAW pernah mengusap imamah beliau, pernah mengusap sorban beliau, dan beliau juga memerintahkan umat Islam untuk mengusap imamah. Beliau mengatakan, imsahu alal khuffaini wal khimar. Usaplah khuf dan khimar. Yang dimaksud dengan khimar adalah imamah di sini. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim disebutkan beliau sendiri pernah mengusap imamah beliau. Jadi ketika seseorang memakai imamah, ya, maka boleh baginya untuk mengusap imamahnya. Jadi ketika sedang berwudu, setelah membasuh wajah, membasuh tangan, ketika tiba pada saatnya mengusap kepala, maka dia tidak perlu melepas imamah itu. Tidak perlu melepas sorbannya, tapi cukup mengambil air, kemudian dilepas, ya, dikeringkan, kemudian diusapkan pada sorban yang kita pakai. Nah, jadi sorban adalah penutup imamah, maka al-masah ala al-imamah, mengusap imamah atau sorban adalah pengganti dari mengusap kepala. Ya, ini sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga memerintahkan imsahu alal khuffaini wal khimar. Hendaklah kalian mengusap khuf dan khimar kalian. Artinya kalau kalian saat berwudu, ya, kalian memakai khuf, ya, memakai khuf adalah semacam sepatu, ya, tapi bahannya adalah kulit yang tipis. Khuf ini menutupi ka'bain, menutupi dua mata kaki. Ini adalah pakaian yang biasa dipakai oleh sebagian bangsa, ya, untuk melindungi dari panas atau dingin. Namanya adalah khuf, ya, dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi mengusap khuf itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda sedang memakai khuf, maka Anda tidak perlu untuk melepasnya. Jadi yang terbaik bagi Anda adalah mengusap khuf tersebut jika Anda memakainya dalam keadaan suci. Nah, kemudian uniknya di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan wal khimar. Hendaklah kalian mengusap khimar kalian. Nah, khimar itu artinya adalah penutup kepala. Maka berdasarkan hadis ini para ulama, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya para wanita juga boleh untuk mengusap khimar atau jilbab mereka. Nah, jadi para wanita boleh untuk mengusap khimar atau jilbab mereka, sebagaimana kaum pria boleh untuk mengusap sorban mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya wanita dan pria itu sama dalam hukum. Kalau seorang pria boleh mengusap sorbannya karena mereka kesulitan untuk memakai dan melepas sorban ini, maka demikian juga wanita. Kita mengetahui para wanita agak kesulitan untuk memiliki kesulitan tingkat tertentu untuk memasang khimar, ya, harus pakai jarum-jarum tertentu atau bros dan lain sebagainya, ya. Untuk melepasnya juga tidak bisa semudah kalau kita melepas peci
atau songkok. Maka tingkat kesulitannya mendekati tingkat kesulitan melepas imamah, yaitu surban, atau melepas khuf, ya, melepas khuffain yang dipakai di kaki. Maka berdasarkan hal ini para ulama, ya, persisnya sebagian ulama membolehkan bagi para wanita untuk mengusap khimar. Dan hukum ini berlaku dalam semua kondisi. Meskipun mereka berada di dalam rumah, di toilet yang tertutup, yang tidak ada pandangan orang-orang asing di situ, pria-pria asing di situ, maka dia tetap boleh untuk mengusap khimarnya. Karena alasan hukum dari mengusap khimar ini bukan karena masalah aurat, tapi karena masalah kesulitan untuk melepas khimar. Nah, ketika seorang wanita tidak mendapati tempat wudu yang tertutup, ya, maka dia juga boleh untuk mengusap khimarnya. Jadi tidak perlu melepas jilbab, tapi cukup mengambil air kemudian mengusapnya. Ya. Kemudian tentang jawrab, ya, jawrab atau kaos kaki juga boleh untuk diusap. Ya, seperti khuf, ya, hukumnya seperti khuf. Dan jawrab atau kaos kaki ini boleh untuk diusap jika dia cukup tebal. Ya, jika dia cukup tebal, ya, tidak transparan, ya, cukup tebal dan bisa dipakai untuk berjalan. Ya, tidak jatuh-jatuh kaos kakinya. Nah, jadi intinya boleh bagi wanita untuk mengusap khimar atau jilbabnya dalam semua kondisi, dan boleh juga bagi pria dan wanita untuk mengusap kaos kaki mereka dengan syarat yang sudah saya sebutkan tadi itu, sebagaimana mereka juga boleh untuk mengusap khuf. Ya, jadi ini adalah rukhsah, ya, kemudahan dalam Islam yang diberikan ketika kita mengalami kesulitan, ya, untuk melepas pakaian-pakaian seperti ini, ya, khuf, kemudian kaos kaki, kemudian surban dan juga khimar. Maka ini adalah kemudahan dalam agama kita yang bisa kita ambil, ya, saat kita sedang mengerjakan wudu kita. Tapi ada perbedaan antara khuf dan jawrab, ya, antara khuf dengan kaos kaki jika dibandingkan dengan khimar dan imamah. Kalau khuf dan kaos kaki, ya, itu disyaratkan harus dipakai dalam keadaan suci. Kalau kita mau mengusapnya, maka kita harus memakainya dalam keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan, karena saya tadi memakainya dalam keadaan suci. Maka saya tidak perlu melepasnya, saya akan mengusapnya saja. Sedangkan untuk mengusap khimar atau jilbab atau surban, maka tidak disyaratkan harus memakainya dalam keadaan suci, ya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Demikian jawaban untuk Ummu Raisa. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ummu Aryo di Pekanbaru. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosah. Begini Ustaz, terkait dengan sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW telah luput dari sholat malamnya disebabkan oleh tidur atau sakit, maka beliau sholat di siang harinya dengan sholat 12 rakaat. Ana biasanya sholat malam 11 rakaat. Ana kerjakan 7 rakaat di jam 1 dan berniat mau bangun di sebelum jam 4 dan mengerjakan sisanya yang 4 rakaat. Qadarullah Ana tertidur, kemudian sudah masuk subuh. Jadi tidak bisa mengerjakan yang sisa 4 rakaat dari salat malam Ana. Apakah Ana harus mengerjakannya di salat duha? Berapa rakaat lagi yang harus Ana kerjakan di salat duha itu, Ustaz? Iya, baik. Baik. Ya. Cukup Ibu. Iya. Ya, itu aja. Ya. Ya, Masya Allah, ya. Semoga kita semuanya diberikan semangat untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti yang biasa dilakukan oleh saudari penanya ini, Ummu Arya di Pekanbaru,
waffaqahallahu taala. Ya, jika kondisinya seperti yang disebutkan oleh ibu tadi, maka yang perlu untuk diqadha ya adalah 4 rakaat sisanya. Ya, jadi ini 11 rakaat ya, 11 rakaat berarti sudah ada 7 rakaat yang diselesaikan ya. 7 rakaat yang diselesaikan, maka di siang harinya yang dikerjakan adalah 4 rakaat yang tersisa. Kenapa? Karena Anda sudah melaksanakan witirnya di malam hari. Kalau seandainya witirnya belum dilaksanakan, ketika tadi Ummu Arya menyebutkan sudah sholat 7 rakaat, berarti kan sudah ada witirnya itu. Betul ya? Afwan Ustaz, tadi kalau tidak salah Anda mendengar sholatnya itu, sholat malamnya luput, kemudian ingin diganti di siang hari Ustaz. Dilaksanakan sebelum zuhur itu 7, rencana ba'da zuhur itu 4 saat gitu. Atau ba'da asar itu di pagi 4. hari 7 enggak kalau saya. Oke, dengan asumsi ya kalau yang saya tangkap dahulu ya, saya menangkap Ummu Arya sudah sholat kira-kira di jam 1 malam itu sebanyak 7 rakaat. Nah, kemudian ingin menyambung yang 4 rakaat sebelum subuh, tapi ternyata tidak bangun. Itu yang saya tangkap seperti itu. Okay. Jadi sudah ada witir di gelombang pertama sholat tersebut. Nah, berarti witirnya sudah dilakukan di malam hari. Tersisa 4. Nah, kalau itu adalah wirid harian Ummu Arya ya dan para jamaah sekalian, maka berarti tinggal ditambah 4 rakaat pada waktu duha. Ya, kenapa tidak digenapkan? Karena sudah ada witir di malam hari. Nabi Muhammad SAW menggenapkan sholat beliau dari 11 menjadi 12 rakaat karena tidak ada witir di siang hari. Jadi caranya digenapkan. Nah, di sini Anda sudah mengerjakan witir. Kita mau tahu bahwasanya witir bisa dilaksanakan sebelum tidur, bisa dilaksanakan di gelombang pertama sholat dengan cara yang dilakukan oleh Ummu Arya tadi itu, dan juga bisa dilaksanakan sebelum subuh. Ya, ini semuanya boleh. Maka karena yang tersisa adalah hanya 4 rakaat saja, maka inilah yang diqadha di waktu duha sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada tambahan karena jumlah rakaat yang ketinggalan adalah genap. Maka dikerjakan sebagaimana sifatnya, yaitu genap. Ya, tidak perlu digenapkan karena memang sudah genap ya, dan tentunya ini hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib ya. Kalau qiyamul lail itu sendiri hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib, maka mengqadha'nya juga hukumnya sunnah saja dan tidak wajib. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Mario, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Iya, mungkin kalau yang versi kedua Ustaz. Kalau saya salah memahami, mungkin bisa dijelaskan lagi Ustaz. Mungkin pertanyaannya tidak seperti itu ya. Nanti kita bisa jawab lagi di kesempatan yang lain insyaallah. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Tangerang Ustaz. Bismillah Ustaz, apakah perkataan dalam hati yang tidak terucap oleh lisan ketika sholat, walaupun lisan sedang mengucapkan bacaan sholat, namun dalam hati ada perkataan lain, apakah itu kira-kira membatalkan sholat Ustaz? Terima kasih atas jawabannya, jazakumullah khair. Ya, yang memiliki dampak hukum ya, atau implikasi hukum dalam sholat ya, adalah ucapan yang diucapkan oleh lidah kita. Itulah yang dimaksud dengan kalam ya, atau obrolan ya, atau omongan dalam bahasa Arab. Jadi dalam sholat kita, bacaan itu dianggap, bacaan itu dihitung dan sah kalau diucapkan dengan lidah kita. Kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah bacaan yang terhitung. Ini adalah bacaan yang disebut bacaan. Seseorang sudah disebutkan membaca surat Al-Fatihah kalau dia membacanya dengan menggerakkan lidahnya. Adapun kalau dia membacanya dalam hati, maka itu tidak dihitung sebagai bacaan. Bacaan Al-Fatihah Anda tidak sah kalau memang Anda termasuk orang yang wajib untuk membaca dalam sholat. Misalnya ketika sholatnya sendiri, atau sholat di belakang imam yang tidak membaca dengan keras.
Berarti Anda harus membaca sendiri. Nah, Anda harus membaca dengan menggerakkan lidah Anda. Kalau Anda hanya membaca dalam hati, atau istilah sebagian orang membatin saja, maka sholat Anda tidak sah karena bacaan Al-Fatihah Anda tidak sah. Jadi yang dihitung, yang dianggap adalah bacaan yang diucapkan dengan lisan kita. Nah, demikian juga sebaliknya, omongan hati saat kita berbisik-bisik dalam hati kita di tengah sholat, maka itu juga tidak memiliki implikasi hukum. Tidak memiliki dampak hukum. Ketika mulut kita membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan surat misalnya, tapi hati kita berbicara sendiri, ngobrol sendiri, mungkin diskusi, memikirkan pekerjaan kantor, maka itu tentunya mengurangi pahala sholat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali yang engkau hayati. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat, tapi hati kita terbang ke sana kemari, atau ada obrolan-obrolan lain dalam hati kita, maka itu mengurangi pahala sholat kita. Tapi tidak membatalkan sholat kita. Kenapa? Karena itu bukan termasuk obrolan yang disebutkan membatalkan sholat. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Inna hadhihi shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas." Sungguh sholat ini tidak sah di dalamnya, tidak boleh di dalamnya ada obrolan manusia. Innama huwa at-tasbih wa takbiru wa dzikrullahi azza wa jalla. Salat itu isinya adalah tasbih, ya, tahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan obrolan manusia yang dilarang di sini, yang membatalkan salat kita adalah obrolan yang terucap dengan lidah kita. Ya, kita ngobrol dengan orang yang salat di samping kita. Atau ngobrol dengan anggota keluarga kita yang sedang di dapur sementara kita sedang sholat. Itu yang dilarang. Dan pada awalnya obrolan seperti ini boleh. Pada awalnya obrolan seperti ini dibolehkan di awal Islam. Tapi kemudian hukumnya dihapus dan menjadi dilarang. Dan saat kita sholat, maka kita tidak boleh lagi berbicara. Tidak boleh lagi ngobrol, ya, dengan omongan selain zikir, tilawah Al-Quran dan membaca doa yang memang dibolehkan dalam sholat tersebut. Jadi intinya bisikan-bisikan hati ini bisa mengurangi pahala sholat kita, tapi dia tidak membatalkan sholat kita. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Wa barakallahu fikum. Baik, selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Kadan di Cianjur. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, sepertinya terputus Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan dari saudara Mustafa Kamal di Cilegon Ustaz. Bismillah Ustaz, jika kita berbuka puasa sunnah di masjid, apakah ini termasuk riya? Karena dengan pertimbangan rumah agak jauh dari masjid, jika kita harus buka puasa di rumah, khawatir akan terburu-buru pergi ke masjid. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Iya. Jadi yang membedakan apakah ini riya atau tidak adalah hati kita sendiri. Perbedaan antara riya dengan ikhlas itu sangat tipis. Bahkan barangkali ada orang yang kelihatannya ikhlas, tapi ternyata riya. Ya, dia mengharapkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan pahala dari Allah, tapi mengharapkan pujian dari orang lain. Jadi kita tidak bisa menghukumi orang yang buka puasa di masjid atau sholat sunnah di masjid, membaca Al-Quran di masjid. Tidak boleh kita menghukuminya dengan riya. Itu adalah suudzon kepada umat Islam. Tidak boleh kita melakukan hal itu. Demikian juga untuk diri kita sendiri, kalau kita sholat sunnah di masjid atau buka puasa di masjid atau menjalankan ibadah-ibadah kita di tempat yang terbuka, bukan berarti kita riya. Kadang-kadang kita mengerjakan ibadah-ibadah tersebut karena tuntutan. Misalnya karena tidak bisa kita mengerjakannya kecuali di masjid.
Ya karena posisi kita memang di masjid. Saat azan kita sudah berada di masjid. Masa mau pulang dahulu? Kemudian ada sebagian orang yang memang sehari-hari di masjid untuk waktu yang lama. Dari asar sudah di masjid, mungkin sebagian orang menjadwalkan dirinya dari asar sampai isya di masjid. Maka dia tidak perlu untuk pulang ke masjid hanya untuk buka puasa demi untuk menjaga hati agar tidak riya misalnya. Jadi yang tahu adalah diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan dengan buka puasa di masjid, dengan sholat sunnah di masjid, dengan baca Al-Quran di masjid. Kalau memang kita melakukannya karena memang itulah tempat yang nyaman. Kita nggak pernah berpikir untuk mencari pujian manusia agar dilihat oleh mereka, agar didengar oleh mereka. Kita hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka berarti ibadah itu semuanya insya Allah ikhlas meskipun dilaksanakan di tempat terbuka. Sebaliknya kalau kita mengerjakannya di tempat yang tertutup ya, tapi kita mengharapkan kita dipuji, kita ingin dipuji sebagai orang yang ikhlas. Kita ingin orang-orang melihat kita sebagai orang yang ikhlas karena nggak pernah menampakkan ibadah kita, tapi ada keinginan untuk dipuji dengan amalan kita, dengan kesalahan kita. Maka itu adalah riya. Nah, jadi insya Allah kalau motivasinya, kalau sebabnya adalah seperti yang disebutkan ya, karena kita mengetahui di negeri kita ini interval ya atau jeda antara azan dengan iqamat itu kadang-kadang sangat pendek. Nah, sehingga orang yang ingin buka puasa di rumah kadang-kadang tidak mendapatkan jamaah ya, terlambat jadi masbuk karena jeda antara adzan dan iqamat sangat pendek. Ya, maka ini perlu dipertimbangkan oleh para takmir masjid, para anggota DKM. Ternyata subhanallah muncul pertanyaan seperti ini. Ada sebagian orang yang ingin buka puasa di masjid tapi khawatir tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah atau ketinggalan sholatnya. Maka hendaknya kita memberikan jeda yang cukup ya. Untuk adzan maghrib itu bisa sekitar 10 menit, bagus ya. Sekitar 10 menit itu cukup ideal ya. Sehingga orang-orang bisa takjil dahulu di rumah ya, sekedar buka yang sederhana ya, minum, kemudian bisa berangkat ke masjid ya. Jangan terlalu cepat. Misalnya sebagian masjid begitu adzan hanya menunggu 2 menit 3 menit langsung iqamat ya. Ini kasihan. Karena ada sebagian orang yang baru pulang kantor, ya, ada sebagian orang yang ingin buka puasa dulu di rumah sebentar. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini hendaknya bisa mendorong ya para takmir masjid, para anggota DKM untuk memperhatikan maslahat jamaah mereka. Ya. Adapun kalau maksudnya seperti itu karena khawatir ketinggalan sholat, maka insya Allah Anda tidak melakukannya karena riya. Dan terus kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari riya dan kemusyrikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Mustafa Kamal. Semoga bermanfaat. Baik, pemirsa, kita kembali terhubung dengan Bapak Kaden di Cianjur. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Dan doa yang sama untuk Pak Kaden juga. Ya. Dan para jamaah kita. Ya. Tentang itu Ustadz, mengkodok salat yang kan ketika kita tidur ataupun lupa sementara belum sholat, maka kita diharuskan mengerjakan sholat di waktu kita ingat Ustadz. Ya. Jadi sholat yang bagaimana maksudnya itu kan, apakah ada batasan tertentu sholatnya, sholat yang sedikit ataupun yang misalkan pingsan ataupun tidur yang lama sehingga meninggalkan sholat beberapa waktu bahkan mungkin beberapa hari Ustaz. Jadi sholat yang batasannya bagaimana Ustaz? Terus yang kedua, ketika kita datang ke masjid lalu sudah adzan Ustaz, kita ingin mendapatkan 2 pahala sholat qobliyah dan tahiyatul masjid Ustaz. Apakah kita harus meniatkan 2 niat di dalam satu sholat ataupun cukup diwakili oleh qobliyah Ustaz sehingga bisa mendapatkan pahala keduanya Ustaz? Yang kedua diulangi Pak Kaden. Ketika kita masuk masjid sudah adzan, kita tidak memungkinkan untuk sholat 2 kali Ustaz. Jadi supaya ingin mendapatkan pahala sholat sunat qobliyah dan sholat tahiyatul masjid Ustaz,
Bagaimana apakah harus menggabungkan dua niat sholat tersebut di dalam satu sholat? Ya. Apakah hanya satu niat saja qobliyah sehingga otomatis tahiyatul masjidnya pun juga mendapatkan pahalanya Ustaz? Baik. Ya. Baik, cukup Bapak. Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama tentang orang pingsan ya. Yang ya Ustaz, lupa atau tertidur Ustaz dari sholat. Nah, ini yang bagaimana Ustaz? Iya, orang yang lupa atau tertidur ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Ya, barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu ketika dia ingat. Ya, ini adalah hadis sahih dari Rasulullah SAW yang menuntut kita untuk mengerjakan sholat yang kita lupakan atau kita tertidur darinya saat kita ingat. Jadi langsung, tidak perlu menunggu waktu sholat ini esok hari. Ketika kita ketiduran sholat subuh, maka saat kita bangun jam 7 atau jam 8 pagi, itu yang kita melakukannya saat itu juga. Tidak perlu menunggu ini waktunya sudah lewat, berarti saya mengerjakannya besok pagi saja. Tidak seperti itu. Tapi saat kita ingat. Ya, jadi ini adalah sholat yang dilaksanakan, sholat yang ditinggalkan karena lupa atau karena ketiduran. Adapun sholat yang ditinggalkan karena sengaja, maka ini menurut sebagian ulama ini tidak ada kafarahnya kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan sholat, yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja ini parah sekali. Yang menurut sebagian ulama ini adalah perbuatan kufur. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman tarakaha faqad kafar." Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Maka bagi mereka yang seperti ini tidak bisa diqadha. Tidak bisa diqadha, tapi caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pernah melakukan hal seperti itu, kemudian kita taubat, ya, maka kita harus kita tidak perlu untuk mengqadhanya, tapi taubat kita ini yang akan menghapuskan dosa dari meninggalkan sholat tersebut. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tetap wajib untuk diqadha. Ya, masalah khilafiyah di antara para ulama yang juga beberapa kali pernah kita bahas, ya, berangkat dari pertanyaan Pak Kadan, ya. Ya, adapun orang yang koma ya untuk beberapa lama, ya, untuk waktu yang sangat lama, atau pingsan untuk waktu yang sangat panjang, ya, maka para ulama berpendapat bahwasanya yang seperti ini hukumnya mirip dengan orang gila, ya, jadi dikiaskan dengan orang gila kalau waktunya sangat lama, ya, sampai berbulan-bulan, ya, maka ini dikiaskan kepada orang gila, tidak dikiaskan pada orang yang ketiduran. Dan orang yang gila tentunya mereka tidak wajib untuk mengqadha sholatnya karena kewajiban hukum, ya, kewajiban sholat ini menjadi gugur atas mereka. Nah, jadi ini adalah fatwanya para ulama tentang kondisi mereka yang tidur untuk waktu yang lama, baik karena koma atau pingsan untuk waktu yang sangat lama. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua tentang menggabungkan niat tahiyatul masjid dengan qobliyah Ustaz. Iya, menggabungkan niat antara tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qobliyah adalah termasuk penggabungan niat yang dibolehkan. Kenapa? Karena salah satu dari sholat ini tidak memiliki tujuan khusus. Maksudnya untuk sholat tahiyatul masjid yang penting adalah Anda tidak duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini apa saja? Ya, bisa tahiyatul masjid khusus, ya. Bisa dengan mengerjakan sholat fardhu subuh, bisa dengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang penting Anda memenuhi perintah Rasulullah SAW atau larangan beliau untuk duduk di masjid sebelum kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, ketika Anda masuk masjid kemudian Anda sholat 2 rakaat dengan niat sholat qobliyah subuh misalnya.
maka berarti Anda sudah mengerjakan tahiyatul masjid. Anda sudah sholat 2 rakaat dahulu sebelum Anda duduk. Maka 2 sholat ini termasuk 2 sholat yang bisa digabungkan niatnya. Bahkan bisa ditambah dengan yang ketiga, misalnya dengan niat sholat wudu atau sholat tuhur. Ya. Bisa 3 niat sekaligus untuk 2 rakaat sholat, walhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Bapak Kadan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita telah terhubung dengan Bapak Roni, pemirsa dari Jawa Timur. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Bapak Roni. Ini mau tanya Ustaz nih, masalah wudhu itu Ustaz ya. Ini ada 2 versi nih. Katanya wudhu itu cukup niat saja gini. Niat saja di hati. Terus di sini ada TPQ yang Ustaznya itu ngasih tahu caranya wudhu itu Ustaz. Dari kelas 3 sampai kelas 6 itu caranya wudhu ada doanya Ustaz. Seperti itu gimana ya? Nawaitul wudu'a yurafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Baik. Sama dengan air mengalir katanya Ustaz. Dan diajari TPQ sama Ustaznya. Loh, itu di TV itu ada yang ngajari cukup niat saja, enggak usah seperti itu. Baik. Cukup Bapak. Menurut ini ya madhab siapa ini kok beda pendapat seperti itu Ustaz. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama ya. Para ulama dari zaman dahulu sudah berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya melafadzkan niat itu sunnah. Ya, melafadzkan niat itu dianjurkan. Kenapa? Pertimbangan mereka melafadzkan niat ini adalah untuk membantu perwujudan niat itu sendiri. Jadi agar mantap, agar jelas, agar tegas, maka niatnya diucapkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu menjadi sah dengan niatnya. Terus bagaimana niatnya? Niatnya agar terwujud, agar tidak lupa, maka diucapkan. Ya, ini adalah sudut pandang sebagian ulama, diantaranya para ulama madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali. Dalam buku-buku fikih mereka disebutkan bahwasanya melafadzkan niat itu hukumnya adalah sunnah, mustahabbah, ya, dianjurkan. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya melafadzkan niat ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW itu sifat ibadah beliau, baik itu sholat, wudu, mandi wajib, tayammum, puasa, haji, umrah, semuanya diriwayatkan kepada kita, dinukil kepada kita dengan redaksi yang sangat lengkap, sangat detail. Bahkan dalam sholat misalnya disebutkan bahwasanya jenggot Rasulullah SAW bergerak ketika beliau membaca Al-Fatihah. Itu artinya apa? Artinya ketika beliau membaca Al-Fatihah, mulut beliau komat kamit, naik turun. Sebagian kita mungkin berpikir, ngapain sih gerakan jenggot aja harus didokumentasikan, ditulis, diriwayatkan. Nah, ternyata ada faedahnya. Itu menunjukkan bahwasanya saat Nabi Muhammad SAW membaca surat dalam Al-Quran, dalam sholat beliau, maka mulut beliau komat kamit. Jadi bacaan itu harus dengan menggerakkan lidah. Bukan hanya dengan diam saja dalam hati. Tidak boleh seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau ada bacaan tertentu, ada doa tertentu, itu pasti diriwayatkan. Nah, kalau kita cek, kita periksa hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana wudunya Rasulullah SAW, maka kita tidak mendapatkan bahwasanya beliau membaca niat tertentu misalnya. Yang ada beliau memerintahkan baca bismillah. Itu betul. La wudhu'a liman lam yusammillah. Tidak sah wudhu orang yang tidak membaca basmalah sebelum sholatnya. Itu sahih. Tapi melafadzkan niat,
Ya, kalau seandainya beliau melafadzkan niat beliau pasti akan ada riwayatnya. Tapi setelah kita cek, para ulama mengecek tidak ada pelafatan niat seperti itu. Tidak ada pelafalan niat. Nah, maka ini membuat sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang terbaik, yang lebih hati-hati adalah kita niatnya cukup di hati saja, karena niat adalah amalan hati. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengucapkan niat tertentu, pasti ada riwayatnya. Dan kita akan menjadi orang yang paling semangat untuk mengamalkan sunnah itu. Tapi ternyata tidak ada, maka yang terbaik adalah meneladani Rasulullah SAW dengan mencukupkan diri dengan niat dalam hati. Nah, maka ini wallahu a'lam adalah pendapat yang menurut saya lebih kuat ya, dan sesuai dengan pengamalan dan praktek langsung dari Rasulullah SAW. Jadi saat kita akan sholat misalnya atau akan wudhu ya, maka kita pasang dalam hati kita, ini sholat apa? Untuk siapa? Kita pasang dulu. Oh, ini sholat zuhur. Untuk membedakan antara zuhur dengan asar. Membedakan antara yang wajib dengan sunnah. Kemudian, ini untuk siapa? Kita camkan bahwasanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas karena Allah, tapi dalam hati saja. Hati kita bergerak. Ya Allah, ini adalah sholat zuhur yang akan Allah lakukan karenamu, tapi dalam hati. Nah, itu adalah niat. Nah, jadi itulah ya peta perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, kita memilih pendapat yang kedua karena itu yang lebih sesuai dengan praktek dari Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tapi kita tidak memungkiri bahwasanya ini adalah masalah ikhtilafiyah di antara para ulama, dan ada sebagian ulama Islam ya, ada sebagian ulama Islam yang berpendapat bahwasanya mengucapkan niat adalah dianjurkan dan mustahabbah. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Wa barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Roni, semoga bermanfaat. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sesi kali ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan sudah meluangkan waktu Ustaz untuk hadir. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa, demikianlah live interaktif Fikih Ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullahu taala. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudhunya batal?